Ironis ya. Mau cari guru bahasa Inggris tapi nggak diuji kemampuan bahasa Inggris. Tidak ada satupun pertanyaan dalam bahasa Inggris. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sastra. Habis gaya baru nih, wah, macam mau berenang. Semangat banget sih puasa nggak? Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana teman-teman? Puasa hari ini semoga aman ya. Sampai nanti waktu saatnya kita berbuka puasa. Oke, sambil menunggu atau menantikan teman-teman semua berpuasa, sambil menemani teman-teman berpuasa, hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan, Mister. Kalau kemarin kita sudah mereaksikan RSM untuk berbagai macam sekolah-sekolah, bentuk-bentuk sekolah di Malaysia. Nih kita was surprise banget. Tidak hanya satu tapi ada 5 dengan keahlian dan bidang yang kejuruan luar biasa, ya. kejuruan berbeda-beda, itu luar biasa banget. Dan kali ini ada rekomendasi dari teman-teman semua, yaitu perbedaan sekolah dengan college vocational. Ada college vocational berarti. Ada berarti. College vocational itu berarti sekolah kejuruan. Oke, ada sekolah biasa dan sekolah kejuruan. Oke, di Indonesia juga ada sekolah biasa, ada sekolah kejuruan. Tapi seperti apakah perbedaan? Betul, apa membuat istimewa sehingga direkomendasikan? Nah, kita akan cek di video kita kali ini, Mister. Oke, ready? Here we go. 1, 2, 3. Okey, hai, hari ni saya nak menceritakan tentang sedikit latar belakang apa itu college vocational. Singkatan dia orang panggil KV lah. KV ni adalah satu pusat institusi yang KV. dekat college vocational. Patutlah kalau adik-adik korang semua nak masuk college vocational, ada juga kita belajar tentang akademik. Jadi, college vocational ni tempoh pembelajaran dia adalah selama 4 tahun 6 bulan. Tahun pertama adalah CJ Vocational Malaysia ataupun singkatan dia SVM, dan 2 tahun kemudiannya adalah DVM, Diploma Vocational Malaysia. Dan 6 bulan tu adalah terbanyak on-job training ataupun ke industri mengikut bidang masing-masing. Berkaitan dengan bidang apa yang ditawarkan. Banyak sebenarnya bidang-bidang kemahiran yang ditawarkan dekat college vocational mengikut college tertentulah, tapi dia terbagi kepada 2. Yang pertama adalah soft skill, yang kedua adalah hard skill. Okey, soft skill ni ataupun kita panggil sebagai ERT ataupun ekonomi rumah tangga. Dalam ekonomi rumah tangga ni ada bidang apa? Bidangnya adalah seni kulineri, seni fashion, kita ada pendidikan awak kanak-kanak. Bahagian hard skill pula kita ada, dia berkaitan dengan lebih kepada elektronik lah, banyaknya kepada elektronik. Contohnya kepada wiring, kimpalan, kita ada perbaikan aircon. Apa yang membezakan college vocational dengan sekolah biasa? First, dari segi masa pembelajaran dia. Kalau sekolah biasa, kita start sekolah dari pukul 7 kurang sampai pukul 2:30. Tapi dekat college vocational, dia start daripada pukul 8 sampai pukul 5. Orang kata office hour lah. Tapi jangan risau, bukan sepanjang waktu pukul 8 sampai pukul 5 kita belajar. Tak. Kita juga ada waktu rehat. Contohnya dari pukul 1 sampai pukul 2. Dia berbeza dengan sekolah biasa. Sekolah vocational dia mengikut sistem macam dekat universiti. Kita mengikut SEM. Satu tahun ada 2 SEM. Penilaian dia adalah mengikut SEM. So dia rasa lebih mudah lah kepada adik-adik nak memfokuskan dekat satu subjek tu. Contohnya SEM 1 dah habis belajar dan minggu terakhir tu adalah penilaian akhir ataupun kita panggil sebagai PA lah, penilaian akhir. Dan dalam penilaian setiap SEM tu ada juga penilaian lain seperti PB, iaitu penilaian berterusan yang akan dicampurkan markah dengan PA tadi. So adik-adik akan dapat result lah. Jadi seterusnya, kenapa orang dulu kurang peka dengan college vocational? Sebabnya orang dulu fikir CJ vocational yang ditawarkan tidak setaraf dengan CJ SPM. Sebab apa tahu? Kalau saya tak tahu jumpa mak ayah yang daftar anak dia, mesti dia akan tanya, setaraf ke ataupun kenapa tak ada SPM? Sebabnya dekat college vocational kita tak guna SPM, kita guna SVM. CJ Vocational Malaysia. So SPM ni yang belajar dekat sekolah air peranian biasa. Dekat college vocational dia adalah SVM sebab kita mengambil CJ tu dekat college vocational dan subjek dia sangatlah berbeza dan lebih senang pun. Kalau belajar senang lah kan. CJ vocational ada 2 subjek je yang setaraf, iaitu bahasa Melayu dan juga sejarah. Kepada mak ayah semua yang tengok video ni, kepada anak-anak yang nak masuk college vocational, jangan risau sebab SVM telah disetarafkan dengan SPM. Terbaik. Orang zaman dulu mentaliti dia kurang peka dengan college vocational, kurang gemar lah orang kata kan. Sebab risaukan masa depan anak-anak. Betul. Tapi sekarang benda tu tak boleh dirisaukan. Sebab apa? Statistik kemasukan pelajar college vocational makin tahun makin meningkat dengan keadaan yang baik. Sebab apa? Kita selalu dengar kan, orang tak pandai je masuk college vocational. Kau gagal PJ3 PMR, kau kena masuk college vocational sebab kau tak ada masa depan. Itu je masa depan kau. Dululah. Tapi sekarang tidak lagi sebab pelajar yang cemerlang 8A, 7A pun boleh masuk college vocational. Tapi kena
adalah dengan minat. Sebab apa kita dekat kuliah vocational ni bukan kita belajar teori je, kita juga belajar amali. Sebab dia adalah dua benda dalam satu masa. Pagi tu teori, petang tu amalia. Kadang-kadang ada juga jadual macam tu. So kesimpulan dia kepada adik-adik yang nak masuk kuliah vocational, jangan takut. Jadi korang kena tough lah. Sebab bagi saya kuliah vocational ni taklah semudah kuliah biasa. Sebab kita kena hadap amali juga. Selepas 4 tahun tu, 6 bulan tu kita akan on job training mengikut setiap course kita lah. So kena tough sikit dekat situ. Jangan expect sekolah biasa dengan kuliah vocational sama, tidak. Kuliah vocational ni lain dengan sekolah biasa. Hari tu siapa yang dah daftar kuliah vocational, saya ucapkan tahniah kepada yang dah mendaftar. InsyaAllah doa yang baik, InsyaAllah dia boleh masuk. Okay. Oh, jadi memang sekolah vocational ini, Mister, namanya aja itu adalah college, bukan sekolah ya. Jadi memang sudah setaraf college mungkin ya. Kayak undergraduate gitu mungkin. Betul, iya seperti itu. Karena mereka juga nanti akan ada magang 6 bulan. Internship 6 bulan gitu. Ya. Itu luar biasa banget. Luar biasa, gitu loh. Dan yang paling menyenangkannya adalah Malaysia tuh menyadari bahwa tidak semua anak menyukai pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah SPM ya, untuk ujian SPM biasa ya, gitu ya. Biasa, gitu. betul. Tidak semua anak menyukai pelajaran-pelajaran yang konvensional gitu, reguler ya gitu. Tapi tidak juga semua anak menyukai kejuruan gitu. Jadi makanya ada minat-minat seperti itu. Dan tetap disetarakan. Betul, gitu. tetap disetarakan, betul. Karena mereka di masa depan akan ambil peranan berbeda-beda gitu, tidak bisa disamakan. Dan itu yang membuat menarik sih namanya dari video ini, karena mereka membaca bahwa setiap anak itu berbeda, setiap anak itu punya warna, setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, dan minatnya juga pasti berbeda-beda, dan itu yang tetap harus didukung. Dan Malaysia mendukung, hadir lagi pemerintah gitu ya, pemerintah shows up dengan cara menyetarakan SVM dan SPM. Itu jadi sudah tidak ada lagi kegundahan dan kegelisahan di masyarakat gitu yang selalu menganggap SPM lebih tinggi dibanding SPM. Sekarang sudah sama-sama seperti itu. Dan yang menurut aku yang kerennya nih Mister, yaitu ketika sekolah SVM ini diberikan standar yang berbeda gitu loh Mister. Diberikan standar yang berbeda dengan sekolah biasa yang seperti kamu bilang tadi, tapi penilaiannya juga berbeda gitu. Penilaian endingnya tuh berbeda gitu. Ya, jadi tidak diseragamkan. Ujiannya gitu. Jadi tidak ada ujian bahasa Inggris, matematika juga dikenakan untuk mereka yang vocational gitu. Tapi mereka diberikan ujian yang benar-benar berkaitan dengan apa yang mereka pelajari gitu. Itu SPM ya? Nah, itu SPM gitu. Jadi mereka benar-benar diberikan ujian benar-benar sesuai dengan bidang yang mereka minati seperti itu. Jadi kan fair enough gitu. Jadi tidak ada sebuah keseragaman yang membuat orang, aku kan nggak belajar ini gitu. You know what, Mister? Aku sedikit kasih bocoran ini. Di dalam penjaringan atau pencarian pegawai negeri gitu kan, aku sudah coba Mister. Di Indonesia. Di Indonesia sudah coba 4 kali. Aku mengajukan 4 kali CPNS. CPNS itu adalah calon pegawai negeri sipil. Calon pegawai negeri sipil gitu, civil servant Indonesia. Aku mencalonkan diri sebagai guru bahasa Inggris karena memang my background is Inggris seperti itu. You know what, Mister? Di ujiannya tidak ada satu soal pun yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Ironis ya. Mau cari guru bahasa Inggris tapi nggak diuji kemampuan bahasa Inggris. Tidak ada satupun pertanyaan dalam bahasa Inggris tentang kewarganegaraan, tentang matematika, tentang psikologi. Itu Mister. Aku bilang, how can we measure the capacity of English teacher using this kind of test? Gitu. Sedangkan kita mau dapat guru bahasa Inggris yang bagus dong, gitu. Dan akhirnya aku nggak masuk. Aku 4 kali Mister gitu. Padahal I'm pretty confident gitu. Ketika aku maju dengan skill bahasa Inggris aku bisa kok masuk gitu. Tapi memang satu pun tidak ada pertanyaan. Aku ngomong di media ini, pasti kan aku berani untuk dikritik orang. Tidak ada satu pun Mister yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Padahal tenaga pendidik mata pelajaran bahasa Inggris itu kan ingin mengajarkan siswa-siswi berbahasa Inggris. Bagaimana gitu. kamu tahu guru ini kompeten berbahasa Inggris tanpa mengukurnya dengan bahasa Inggris pun. Dengan bidang yang mereka geluti. And I love to see how Malaysian can differentiate gitu loh. Ada SPM dan ada SVM, tidak ada sebuah keseragaman gitu ujian. Jadi mereka benar-benar lulus dengan kapasitas mereka sebagai expert di bidang mereka gitu loh. Jadi
Orang SVM nggak harus expert di bidang matematika. Orang SVM, orang vocational nggak harus expert di bidang yang lain gitu. Tapi mereka expert di bidang mereka. Itulah Mister, sebuah sistem yang sudah sangat benar-benar sensitif, peka, dan benar-benar oke, nggak apa-apa kok. Nggak harus semua bisa matematika. Betul. Nggak harus semua bisa tentang sejarah. Nggak harus semua bisa tentang ini itu gitu. Karena memang nanti mereka nggak bekerja di situ gitu. Karena Malaysia ini menyambut atau menjawab tantangan zaman sebenarnya. Yang dibutuhkan dewasa ini kan memang anak-anak yang ketika sudah lulus sekolah langsung tahu bidang apa yang mau dia geluti gitu ya. Kemudian langsung berkontribusi pada masyarakat, tidak menghabiskan waktu 3-5 tahun untuk mencari kira-kira apa yang aku mau lakukan, ya udah dia jadi pegawai kantoran nggak apa-apa gitu ya. Betul. Jadi langsung ketika selesai college atau setelah selesai university, mereka juga sudah tahu mereka mau bekerja sebagai apa dan mengabdi pada bangsa ini melalui jalur apa gitu. Dan itulah yang dijawab oleh Malaysia melalui program-program sekolah ini gitu loh. SPM dan SVM yang memang sudah didifferentiate dan bersifat sangat personal gitu loh. Alih-alih memang mengadakan tes yang seragam buat semua orang. Walaupun anak ini nggak suka matematika, walaupun anak ini nggak suka fisika, walaupun anak ini nggak suka ekonomi, tapi semuanya harus sama gitu loh. Karena memang tujuannya mungkin berbeda. Sadly itu saat aku tuh tes itu dibikin oleh negara loh, Mister. Iya. Ya karena memang negara kita terbiasa untuk melahirkan siswa-siswi yang tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi ahli di bidang masing-masing, tidak menjadi orang yang piawai di bidang masing-masing, tidak ketergantungan selalu ketergantungan. Gimana ya Pak akhirnya, gimana ya Pak ngambil ini, gimana ya Pak bapaknya nggak ada, berarti keputusannya nggak ada juga. Betul. Gitu. Jadi ketika dia lulus dari sekolah gitu ya, tidak semua ilmunya tuh bersifat general gitu, Mister. Tidak khusus, tidak spesifik gitu, tidak sharp. Karena seolah-olah gitu, kok lulus dari college kok seperti generally I know many things tapi tidak spesifik gitu. Kayaknya aku harus sekolah lagi deh. Exactly. Dari sekolah inilah timbul kebutuhan bahwa dia harus afford lagi another level of education gitu ya. Ketika nanti lulus diminta lagi untuk sekolah lagi gitu. Untuk apa? Cari pendidikan lagi. So nggak akan, it's very rare to find expert kalau dari segi sistem pendidikan yang seperti itu menurut saya gitu. So general gitu. Jadi Malaysia dalam hal ini bermimpi atau bercita-cita berambisi untuk melahirkan orang-orang yang expert dan piawai di bidang-bidangnya masing-masing gitu, bukan menjadi generalis gitu, tapi sebagai spesialis. Wow. Itu sih, jadi aku benar-benar hit me to the most gitu. Jadi kok nggak sama kayak di tempat aku gitu. Aku experience 4 tahun gitu loh, bisa 4 kali gitu. Jadi sekarang sudah patah hati untuk mencoba untuk menjadi pegawai negeri Indonesia gitu. Sometimes aku tuh benar-benar bukan gimana. Itu mereka tuh my classmate gitu di university, di sekolah-sekolah itu mereka tuh nggak bisa apa-apa di bahasa Inggris, tapi kenapa mereka yang lolos gitu? Kadang-kadang aku merasa kasihan kepada murid-murid seperti akhirnya. Jadi ya gitu ya, udah mau gimana lagi, serius seperti itu gitu di Indonesia. Iya. Mungkin sinister. Jadi memang bidang-bidang yang yang disasar oleh para pelamar gitu ya, ketika kita berbicara tentang aplikasi kerja gitu ya. Contoh, mencari guru bahasa Inggris yang diujikan bukan bahasa Inggrisnya, tapi Pancasila, kecintaan terhadap negara. Kamu harus cinta terhadap negara, bagus banget, wawasan bangsaannya harus bagus, makanya akan saya terima karena kamu akan mengabdi pada negara gitu. Ada tes psikologi gitu. Misalnya di sini ada 4 balok, di situ 4 balok, kemudian kira-kira gimana baloknya yang berbeda-beda. Aku gak suka banget. Jadi kayaknya selalu berprinsip bahwa ya udahlah, nanti bahasa Inggris masih bisa dipelajari nanti. Gitu. Yang penting kamu orang yang baik secara psikologinya, psikologisnya kamu juga orang cinta tanah air gitu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, sehingga kamu tunduk pada pemerintah. Kamu tidak membangkang pada pemerintah. Apalagi keluarga kamu saya berikan makanan gratis. Gitu. Harus berterima kasih pada pemerintah no matter what. Seperti itu. Seperti itu tuh. Ya, soalnya kalau nanti kamu ahli di bidang tertentu, nanti kamu kritik aku sangat pedas gitu kan. Jadi kalau kita lahirkan anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia sebagai orang-orang yang piawai, ahli dan expert gitu ya, mereka akan tumbuh sebagai
kritikus pemerintah. Dan itu adalah hal-hal yang di-avoid sebenarnya oleh pemerintah. Gitu. But I'm happy gitu, banyak orang yang sudah memiliki persepsi yang sama dengan kita juga, bahwasannya pemerintah saat ini tuh benar menginginkan orang-orang yang patuh, orang-orang yang berterima kasih, orang-orang yang benar-benar ingin ikut dengan apa yang diprogramkan pemerintah gitu. Tapi saat ini kita benar-benar sudah terbuka bahwasanya kita nggak harus seperti itu gitu. Kita bisa untuk ketika kita pintar, kita bisa untuk melawan, bukan untuk melawan tapi untuk membangun negara untuk lebih baik lagi sebenarnya, seperti itu. Wow, menarik banget guys. Terima kasih untuk video kita kali ini. Lagi-lagi Malaysia membuktikan bahwasanya ketika mereka fokus kepada pendidikan, mereka benar-benar tahu rumus dan ramun yang tepat. Walaupun di tingkatan yang sama tapi berbeda gitu kan, dan ada penyetaraannya. Jadi semua orang tua tuh nggak khawatir ketika anaknya mau pilih SPM atau SPM. Dan mereka membekali siswa-siswinya dengan bekal yang tepat guna ketika mereka sudah lulus graduated dan mereka terjun ke masyarakat. Nggak bingung bayangkan mau ngapain. soft skills dan hard skills dan ditambah internship di bidang lapangan kerja secara langsung, dan jangan lupa ada ekonomi rumah tangga yang menjadi bekal mereka ketika nanti mereka terjun ke masyarakat gitu. Itu adalah paket lengkap dari lulusan-lulusan college vocational di Malaysia. Masya Allah, terbaik. Wow, makin kita bahas makin wow, kok banyak banget perbedaannya ya. Oke, insyaallah Indonesia bisa lebih baik lagi. Oke guys, that's all from us. Hope that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up, and also if you're new to this channel, don't forget to hit like button and to subscribe. Thank you so much, and much love from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Waalaikumsalam.